sebenarnya Pak, ini adalah ada juga yang bertanya Pak. Jadi saran Bapak bagi pemuda yang lagi PDKT ke Ya. lawan jenisnya harus gimana Pak? Ya, saya kira moderat saja lah. Oh iya. Jangan kelihatan cinta-cinta banget gitu. Walaupun sebenarnya cinta banget itu, nggak Iya. usah Harus keren, nggak, cool iya, gitu ya. iya. Jaim dulu gitu Pak. Nah, jaim lah, Oke. jaim dikit gitu. Kan agak kelihatan lebih romantis gitu. Oh iya. Jadi kalau terlalu ngoyak itu tentu yang dioyak juga takut ya. Oh iya betul betul. Yang satu, yang kedua kalinya kalau menunjukkan minat yang terlalu besar itu nanti bisa membuat sulit tidur atau hal-hal lain yang kurang positif lah untuk perasaan hati dan pikiran itu. Jadi dibikin biasa saja. Dan atas dasar itu saya di dunia politik pun ya biasa saja. Saya tidak melihat politik kuasaan jabatan wakil bupati sebagai sebuah kemewahan. Itu hal biasa saja. Terus terang saya tidak nyepelekan, tapi hati saya seperti itu. Nah, Pak, kita akan kembali ke Ibu. Ya. Jadi kita mengenang kalau misalnya di rumah gitu ya, Ibu lagi masak gitu Pak. Apa sih Pak masakan yang dimasak oleh Ibu yang paling Bapak suka atau favorit gitu? Jangan kangkung. Jangan kangkung. Kenapa itu Pak? Iya, cuma senang aja karena bapak saya juga dulu senang jangan kangkung, jangan kacang panjang. Terus kalau sekarang menjadi agak sedikit mewah namanya yang ada cokolan segala macam itu lengkap itu apa namanya? Apa itu Pak? Aduh, susah namanya. Susah. Baiklah. Iya. Kalau gitu Pak, kita akan masih ngomongin soal cinta gitu. Oke. Nah, belum lama ini kan ada berita gitu ya bahwa ada yang bunuh diri karena putus cinta. Cintanya ditolak, sekarang nggak hanya dukun bertindak, tapi menyerah. Sudah tidak ingin berusaha itu dengan mengakhiri hidupnya. Nah, selama ini juga stigma negatif tentang Gunung Kidul selain isu kekeringan dan juga kemiskinan, itu yang terkenal adalah isu bunuh diri. Nah, seperti apa Bapak melihat menanggapi stigma-stigma tersebut? Bunuh diri di Gunung Kidul lebih banyak pada persoalan psikologis. Oh iya. Dan Anda sebagai mahasiswa psikologi harus banyak meneliti ini. Kalau perlu skripsi Anda tentang bunuh diri. Dan itu sudah ada referensinya dari S2 UGM Pak Kiai Mas Juri. Lalu Anda harus melihat lebih spesifik. Nah, jangan setelah sudah ada yang umum harus dispesifikan lagi. Umpamanya bunuh diri di Gunung Kidul itu pada umumnya dilakukan dengan gantung diri. Lalu yang kedua, umumnya berkait dengan keputusasaan, bukan soal ekonomi. Bahkan menurut Ibu Dr. Ida Rahmawati itu dan teman-teman dari Imaji hanya 5% yang bermotif ekonomi. Apalagi yang bermotif cinta itu sangat sedikit. Jadi 80% itu lebih pada persoalan kegelisahan, atau bahasa yang agak lebih spesifik adalah stres. Di atasnya stres apa? Anxiety, kegelisahan. Ya. Depresi. Depresi itu yang sangat mewujud ya dalam kematian gantung diri di Gunung Kidul. Jadi kalau mengatakan menghubungkan Gunung Kidul miskin kemudian bunuh diri, salah. Itu meleset. Karena 80% datanya tidak, bukan karena itu. Iya, bukan karena itu. Jadi tapi karena orang terlalu pede, biasanya orang-orang yang mempunyai konstatasi yang terlalu jauh dari realitas itu tidak gemar melakukan observasi, kurang-kurangnya syukur penelitian. Dan sarjana tidak boleh waton bicara. Sarjana namanya sarjana itu adalah orang yang berhati-hati dalam melakukan analisis, dalam melakukan konstatasi juga pernyataan. Nah, pada umumnya kita banyak ya pengamat yang tidak terlalu cukup punya datanya basic, kurang valid gitu ya. Ya paling tidak statistik ya, bisa dipelajari statistik itu kecenderungan atau tren. Nah, itu bisa menjadi cara kita mendekati kebenaran. Belum tentu benar, tapi lebih dekat pada kebenaran.
Jadi sebetulnya pesannya adalah bagaimana melihat isu tersebut lebih jauh gitu ya Pak, lebih Iya, betul, dalam gitu betul, ya. iya. Dan terutama untuk mahasiswa tuh harus lebih intelektualnya digunakan gitu ya ketika Nah, memproses sekarang isu nggak ini. ada alasan orang tidak belajar sungguh-sungguh tentang satu fenomena sosial atau fenomena lain pun, karena referensi kita itu sudah sangat mudah. Tanya Mbah Google apa saja, kalimat atau istilah dan sebagainya apa saja bisa dijawab. Jadi oleh karena itu harus gemar melakukan analisis berdasar data, statistik dan sebagainya. Itu akan lebih dekat dan tidak menyesatkan. Jadi kalau mamanya bunuh diri Gunung Kidul sering dihubungkan dengan soal apa, pulung. Nah, pulung, saya ditanya oleh seorang doktor dari filsafat UGM, agak sedikit lama ya, 3 jam saya berdiskusi. Oh lama juga Pak Ya, itu 3 jam. intinya dia itu ingin memaksa saya bahwa pulung itu tidak ada. Saya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau di warga Gunung Kidul ada yang berpendapat bahwa pulung itu ada, 1 orang cukup, ya toh, untuk mengatakan bahwa pulung itu ada. Ya terserah dia. Tidak bisa mengeluarkan SK Bupati dilarang berkepercayaan tentang pulung, kan tidak bisa. Betul. Jadi dalam bahasa Jerman itu denken kann nicht henken. Nah, apa itu Pak artinya Pak? Ya, berpikir itu tidak boleh dihukum. Nah, dihukum itu bisa disalahkan, juga bisa diartikan di judgement melalui satu pemaksaan, tidak boleh. Itu memang orang Jerman kan masuk dalam dunia sekuler ya, cara berpikirnya tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan etika atau religiusitas. Tapi intinya adalah bahwa pulung kalau 1-2 orang percaya sudah, yang harus kita lakukan adalah bahwa kita tidak percaya. Yang kedua, orang yang percaya kita beri edukasi kalau mau, kalau tidak mau juga terserah dia. Karena itu hak dia ya, Ya, untuk hak percaya dia, apa hak dia. gitu yang menjadi kepercayaan Nah, dia. kadang-kadang maksud dari hal-hal yang bersifat gaib itu adalah satu pandangan yang sesungguhnya benar, tapi dia tidak bisa mengekspresikan secara baik. Contoh mengapa anak perempuan tidak boleh duduk di pintu, ya toh? Nanti jadi janda tua. Itu hanya tidak bisa mengatakan bahwa duduk di pintu itu membahayakan orang lain, ya toh? Yep. Mengapa pohon tidak boleh ditebang kemudian diberitahu bahwa itu ada yang nunggu, bahkan disarungi toh? Yep. Ya, karena tidak bisa mengatakan bahwa pohon ini sumber air untuk mengikat molekul-molekul sehingga air banyak berkumpul dan untuk menjaga lingkungan yang menjadi sehat. Tapi kan ilmunya belum sampai. Yes, betul. Nah, supaya orang tidak menebang pohon, maka pohon dikatakan itu ada yang nunggu. Nah, jadi kayak gini nih, tujuannya benar, tapi tidak bisa disampaikan gitu ya. dengan bahasa yang bisa diterima secara umum. Betul. Nah, lalu kemudian dikatakan pandangan seperti itu adalah musyrik. Ya, jangan terlalu meloncat begitu, karena ini hanya ketidakmampuan. Kala itu ya maksudnya. Iya, tidak ketidakmampuan pemikiran. Nah, setelah sekarang kan sulitlah orang mencari-cari yang seperti itu, sudah jarang ya. Karena sudah semakin maju. Semakin maju. Nah, terakhir nih Ya. untuk tadi kan berarti tidak benar ya fakta-fakta yang tadi itu stigmatiknya Stigmatik yang ada. ya, itu sangat stigmatik ya. Sekarang kalau misalnya menurut Bapak nih 3 kata yang mewakili Gunung Kidul, apa itu? Silahkan disampaikan. Guyub rukun, Guyub rukun, partisipatif, partisipatif. Iya. Eh, Satu lagi budaya, budaya. sangat kental budaya. Sangat kenal budaya. Ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Ya. Ditunggu ya, nanti akan ada episode selanjutnya. Ya. Untuk yang menonton berarti 3 kata tentang Gunung Kidul adalah guyub rukun, partisipatif, dan kabupaten Budaya. berbudaya gitu Ya, ya Pak. ya. Kalau saya Baiklah. nyebutnya daerah budaya. Oh, daerah berbudaya. Dan sudah banyak faktanya. Silahkan jalan-jalan ke Gunung Oke, Kidul gitu ya. Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya untuk ngobrol di Ya. Mas Im buka-bukaan. Jangan lupa masih bisa bertanya ya lewat Instagram. Kita akan Ya. tunggu dan besok akan dijawab juga oleh
Mas Im ya. Siap. Walaupun ini siap. saya ngomongnya jadi kayak Pak Im dan Mas Im gitu kan. Boleh Pak. lah, boleh. Nggak apa-apa ya Pak Ya. ya. Oke, mohon maaf kalau banyak salah kata. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat yang banyak dan Amin, semoga amin. Mas Im, Pak Im sehat Amin. selalu dan bisa terus berkontribusi untuk Amin ya masyarakat. rabbal alamin. Akhir Terima kata, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.